Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini saya mau membawa kita dalam sebuah perenungan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu diambil dari kitab Yesaya pasal 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya akan bacakan satu ayat untuk kita, yaitu ayat 25. Demikian, sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya, diacungkannya tangannya terhadap mereka, dan dipukulnya mereka. Gunung-gunung akan gemetar, dan mayat-mayat mereka akan seperti kotoran di tengah jalan. Sekalipun semuanya ini terjadi, murkanya belum surut dan tangannya masih teracung. Saya buatkan tema untuk kita pada malam hari ini. Dalam renungan kali ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai Allah angkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada satu buah lagu yang berjudul Tangan yang sempat populer dinyanyikan oleh Bimbo Group, yang berisi atau syairnya, orang yang gampang memukul disebut ringan tangan. Orang yang hobinya maling kita sebut panjang tangan. Orang yang kita percayai kita sebut kaki tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, lagu ini hendak berkata bahwa tangan itu memegang peranan penting dalam kehidupan kita. Saudara, dalam Alkitab juga ada banyak sekali ungkapan tentang tangan, termasuk dengan tangan Allah sendiri. Kalau dengan tangan Allah, kalau Allah menolong, tangan Allah menyertai, tangan Allah melindungi. Kalau Allah marah, tangan Allah menimpa, tangan Allah menekan, dan tangan Allah diacungkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya pasal 5 ayat yang ke-25 yang sudah kita baca tadi, di sini ada kalimat yang disebutkan tangan Allah diacungkan. Ada dua kali ya, tangan Allah diacungkan dan tangan Allah teracung. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bahwa ada dua kali kata diacungkan atau teracung, dan secara harfiah Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memiliki dua pengertian. Yang pertama, bahwa diacungkan artinya bahwa mengangkat ke atas untuk menunjukkan atau meminta perhatian. Kedua, menodong atau mengarahkan sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, hal ini juga bisa berarti bahwa tangan Allah diacungkan itu bisa menjadi sebuah simbol yang menunjukkan bahwa manusia atau kita harus memiliki atau menaruh perhatian kepada Allah, kepada kehendak Allah, kepada perintah Allah, dan pada ketetapan Allah. Kedua, jika Allah mengacungkan tangannya atau mengangkat tangannya, juga bisa berarti Allah sedang menodong kita. Allah sedang serius. Allah tidak mau main-main. Seperti contoh seorang polisi yang mengangkat tangannya menodong si penjahat. Dari dua hal ini kita seharusnya sadar. Jangan kita menunggu sampai Allah harus angkat tangan untuk menghukum dan untuk menghajar kita. Selagi masih ada waktu, maka bertobatlah. Sebab jika tangan Allah terangkat, artinya bahwa Allah sedang tidak main-main. Allah akan menghukum kita. Allah akan menghukum umatnya. Karena umat hidup di dalam dosa terus-menerus. Dan hukuman Allah bukan karena Allah membenci, tetapi karena Allah mengasihi kita.
Tujuannya jelas Bapak Ibu, bahwa ketika Allah menghukum, Allah ingin menuntun umatnya kembali kepada jalan yang benar. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari pada malam hari ini, lewat renungan ini kita semua diingatkan. Mari kita cepat sadar, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Jangan sampai Allah angkat tangan untuk menghukum kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah, pada malam hari ini kami bersyukur lewat firman-Mu, diingatkan kembali untuk semua kami. Jangan sampai Allah angkat tangan. Tuhan, terima kasih dalam jalan-jalan hidup kami yang kami lalui ini. Kau Allah yang masih menegur kami lewat kasih-Mu, dengan cinta-Mu, dengan kebaikan-Mu, bahkan kendati pun dengan hajaran dan hukuman, agar kami dapat cepat sadar dan agar kami hidup dalam pertobatan itu. Terima kasih firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam.